jurnalis ini pekerjaan yang mungkin nggak terlalu banyak disukai gitu. Tapi karyanya banyak dinikmati sebenarnya gitu. Iya. Apa lu ngeliatin gue, emang gue TV? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita edisi spesial campur telur, campur daging, campur sosis di acara Panderan Muarung. Yang mana hari ini kita kedatangan tamu luar biasa. Ada dua sekalian. Hari ini kita bawain ke sini, kita paksa lah ibaratnya kan. Ya. Ada yang pertama dulu, yang di pojok gitu kan. Coach kita, Coach Yusro Arodi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang berikut ini Ketua PWI Kabupaten Kota Waringin Barat, Bapak Samsudin Danuri. Siap. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam. PWI itu Persatuan Wartawan Indonesia. Beliau berdua ini ya sama kayak kita juga lah. Iya. Sebagai tiap harinya begawe itu jadi wartawan, mengetik-ketik berita segala macam lah. Nah, kalau seorang yang berkisah, Riplah rasanya itu kan kada cocok. Iya. Kita dengar kisah bubuhan. Kita dengar kisah-kisah bubuhan Sidin nih. Nah, kayak apa waktu awal-awal jadi wartawan dulu. Terus bagaimana pengalaman-pengalaman sebagai wartawan. Apa kontribusinya buat daerah gitu kan. Iya. Itu aja. Ayo silakan Pak Ketua. Silakan Pak. Waktu ini kan Pian sudah Tahun dulu lah. berapa tahun sudah Pak? Jadi wartawan total. Sampai tahun ini sudah berapa tahun Pian nih? Berkisar 15 tahun lah. Wah, wih, sadang lah. Selama 15 tahun tuh Pak. Pian nih ibaratnya kan pernah begawi di beberapa media di media-media mana aja. Alhamdulillah saya konsisten di satu media. Asik. Berarti itu namanya kalau konsisten tuh Bang berarti setia. Oke. Iya. Setia lah orang ini, setia. Iya. Lawan bini setia juga. Sejak awal tahun tahun 2009, sorry. 2029 belum Pak. 2009. Saya bergabung di harian Radar Sampit, Grup Jawa Pos. Jadi memang sempat resign, tapi kembali lagi selama 7 bulan. Ditarik lagi oleh Radar Sampit lah. pimpinan perusahaan, bergabung sampai detik ini. Alhamdulillah. Selama Pian jadi wartawan nih Pak, ini pengalaman yang paling lucu dan unik yang Pian rasakan tuh, atau yang menyentuh hati ya Pian nih sebagai wartawan gitu. Itu pas kejadian apa ya Pak? Kira-kira Pak? Apalah. Saking kebanyakannya kalau lah. Jangan sampai bilang ketemu saya loh Pak. Itu masuk unik juga. Ini kena kisahnya sih biar kasih berkisah kenapa? Mungkin pengalaman yang agak menegangkan kali ya. Kalau yang lucu-lucu mungkin banyak lah. Yang menegangkan tuh di tahun 2010 waktu pilkada. Wah, berarti ini sudah para pilkada lagi. Pilkada 2010 itu kan menegangkan tuh. Pertarungan antara pasangan Dua paslon loh. dua paslon waktu itu. Sampai ada bakar-bakar di mana-mana kan. Bakar jagung Pak. Bakar-bakar gedung apa Oh, namanya? bakar gedung. Bakar jagung. Bakar Rumah jagung. jabatan yang Iya, tapi iya. sudah dibangun lagi itu. Iya. Waktu itu tuh, wah, Pian jadi saksi kejadian-kejadian kayak itu lah, banyak saksi. Termasuk dengan Bapak. Sampai ente kada wani bulik ke rumah waktu itu malah terpaksa goreng beralaskan koran. Nah, itu pengalaman Pian jadi Pak, maksudnya saksi. Pak. Iya. Nah, kalau Pak Yusro ini kan memang dulunya pemain bola kan? Iya Pak, main bola. Juga pemain kastil ya Pak. Tiba-tiba tuh jadi wartawan ya gara-gara sumpah Pian lah waktu itu lah. Menyambat jadi wartawan itu tuh nyaman. Nah, kisah kan kayak apa Pak? Ya awalnya itu kan saat jadi atlet dulu Pak, saat jadi pemain bola itu melihat kontribusi wartawan itu kok enak sekali. Jadi dalam hati itu kok enak jadi wartawan gitu. Mengalir aja. Tiba-tiba di Kota Waringin Barat jadi wartawan juga. Nah, Nggak untung saya ketemu beliau. Ketua PWI kita. Karena beliau bukan sembarang beliau Pak. mengarahkan lah beliau lah, Iya, mengayomi lah. memberikan arahan, kontribusinya sangat luar biasa sekali. Luar biasa.
Nah, Jarang ada ketua macam ketua kita ini. selama ini kan membuat wartawan ini dianggap orang Pak banyak bertakun gitu loh. Habis itu ada juga orang sebagian yang takutan wartawan ini. Asal ketemu wartawan Ketemu. larinya. Itu tuh ini kan banyak ditanya kenapa ya asal penyebabnya tuh Pak? Apakah ada oknum-oknum yang menyalahgunakan profesi ini sebagai ya untuknya hal-hal tertentu kah atau apakah gitu Pak? Ya, sebenarnya ngapain harus takut lah dengan wartawan. Wartawan kan hanya pemburu berita, mencari informasi kan gitu. Jadi sepanjang kita tidak punya masalah, ngapain harus takut kan gitu. Jadi tugas kita hanya mengkonfirmasi dari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Kita harus konfirmasi kepada pihak-pihak yang akan kita beritakan. Gitu. Ya, gua anggap wajar sih orang itu ada yang takut karena ya mungkin dan banyak kita tahu banyak oknum-oknum yang mungkin sengaja lah ya mencari kesempatan dalam posisi-posisi tertentu gitu, terutama dalam mungkin memanfaatkan kesalahan-kesalahan atau kelemahan orang, terutama orang-orang yang dalam tanda kutip punya jabatan atau punya uang, mungkin seperti itu sih. Upaya-upaya sampean kan kebujuan nih sebagai ketua PWI Pak. Sampean tuh apa ya Pak? Buat PWI ini sudah ada menyampaikan itulah ke desa-desa kah, kemana kah, bahwa agar tidak perlu takut pada wartawan atau apa tuh. Nah ini agak serius lah. Nah, ini obrolan agak serius. Ya kita terutama di internal PWI ya, di internal PWI kita diatur dengan aturan yang ada di PDPRT. Kalau di PWI itu PDPRT. Apa itu Pak PDPRT? Peraturan Dasar Rumah Tangga dan Anggaran Dasar Rumah Tangga PWI. Nah, jadi wartawan atau yang jurnalis yang bergabung di PWI itu melalui beberapa tahapan-tahapan. Salah satunya juga untuk memproteksi wartawan yang dalam tanda kutip tidak berkualitas gitu loh. Seperti jadi ketika masuk ke PWI tidak serta-merta langsung menjadi anggota gitu kan. Pasti melalui seleksi seperti pendaftaran, kemudian karya latihan wartawan, itu seperti orientasi gitu. Orientasi sebelum menjadi anggota. Dan syarat yang paling paling utama lah. Ya, paling utama ini ada satu lagi nih uji kompetensi. UKW ya? Ya, UKW. Nah, di uji kompetensi ini itu apa-apa aja Pak yang kenapa dan uji kompetensi diperlukan? Ya, karena gini, ini salah satu upaya dari pemerintah lah dalam hari ini Dewan Pers. Jadi untuk menghindari adanya wartawan-wartawan yang tidak punya kapasitas, tidak punya kemampuan dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai jurnalis lah seperti itu. Jadi UKW sendiri meliputi yang diujikan itu tugas-tugas kita sebagai jurnalis seperti bagaimana teknik wawancara, kemudian bagaimana cara mengumpulkan data-data, terus jejaring sosial, mungkin seperti itu sih. Artinya kalau memang uji kompetensi itu diperlukan, terus juga ada KLW juga Pak, karya latih wartawan sebelum masuk anggota PWI. Apabila ada yang melanggar itu, ini apakah ada sanksi atau apa tuh Pak? Ya hukum alam ya. Otomatis ketika tidak memenuhi syarat itu tidak bisa masuk, tidak terdaftar menjadi anggota. Ya mungkin masih terdaftar saja gitu. Jadi secara keanggotaan dia tidak punya hak. Ketika misal ada konferensi pemilihan ketua itu tidak punya hak suara. Hukum alam ya. Hukum alam. Waktu awal-awal Pian sebagai wartawan Pak Yusro, itu tuh susah kah kira-kira mencari berita itu kayak apa? Sangat susah sekali Pak. Karena saya keliling sampai ban saya tipis untuk mencari berita. Ya memang tidak semudah yang saya bayangkan menjadi jurnalis itu Pak. Dan untuk beliau ini ya bukan sembarang beliau. Nah terkait jurnalis nih, jurnalis ini kan wartawan lah. Apa kira-kira kontribusinya untuk daerah
untuk daerah khususnya Kota Waringin Barat lah. Nah, Ya seperti tugas dan fungsinya kita kan sebagai kontrol ya. Selain kritik, kita juga menginformasikan terkait program-program yang ada di masing-masing dinas misalnya kan, atau program-program dari pemerintah daerah. Ya banyak hal yang bisa kita publikasikan kemudian dinikmati oleh masyarakat kan gitu. Ya. Karena kalau saya boleh berbicara, jurnalis ini pekerjaan yang mungkin nggak terlalu banyak disukai gitu. Tapi karyanya banyak dinikmati sebenarnya gitu. iya. Ya, pagi-pagi kan sudah baca berita Iya, terbaru otomatis. segala macam. Tidak disukai tapi dinikmati ya, Pak? Iya. Itu jurnalis apa? Dan ini, Contohnya? nah ini kan contohnya nih, Mbak. Ini kan banyak nih orang-orang di media sosial dan kan menyambat. Ya. Ada kejadian, misalnya kejadian kecelakaan lah atau kejadian jembatan runtuh lah, mengupload langsung ke media sosial. Langsung ada orang yang komen gitu, wah ya kayak apa buat wartawan nih, lambat bener. Atau misalnya ada kejadian korupsi, langsung upload di media sosial, sementara wartawan langsung banyak yang disalahkan, kayak wartawan ini lambat begawinya. Ya. Nah, menurut Pian Pak, bisa dijelaskan kita di begawi ini yang paling standar itu kayak apa? Kenapa tiap ada kejadian apapun kita kadang bisa langsung diupload kayak gitu, Pak? Jadi ya mungkin sebenarnya udah terjawab ya. Jadi kerja jurnalis dengan media sosial beda. Sebenarnya secara substansi sama ya, sama-sama mengabarkan. Cuman kita ketika menggali sebuah informasi, apalagi berkaitan dengan sebuah kasus gitu, tidak bisa kita serta-merta menerbitkan begitu saja. Harus ada verbot set. Misal nih, kita menulis tentang proyek jembatan misal, kita harus mengkonfirmasi ke pihak pelaksana, kemudian pemerintah daerah itu proyek, atau ke pihak pekerja di lapangan. Gitu kan. Banyak sisi yang harus kita clearkan, baru kita publikasikan untuk umum lah seperti itu. Artinya berita itu harus benar-benar terverifikasi, harus Wajib terverifikasi, wajib bisa dipastikan kejadian itu benar, baru itu bisa Betul. kita sampaikan ke berita, Betul. menjadi sebuah berita maksudnya kan. Nah, komplain-komplain seperti ini sering Pian dapatkan juga, Pak? Dari orang-orang terdekat, maksudnya yang selain wartawan gitu. Komplain pasti lah. Ya kenapa lambat ini karena ditelisik bah ini nih. Nah, gitu. Ya karena kelemahan kita biasanya wartawan di daerah. Kalau di home base misal di pusat itu ada divisi-divisinya. Misal pendidikan khusus pendidikan. Jadi fokus gitu. Kalau di daerah ini kan sapu jagat gitu kan. Semua isu kita tangani sendiri gitu kan. Jadi ya, istilahnya itu camuh kalau bahasa Inggrisnya kan. Camuh, bahasa Inggrisnya itu camuh. Cuman enggak juga kita telat ya. Ya memang kalau dari sisi kecepatan dengan media sosial jelas ini sudah eranya gitu, era digital gitu. Tapi setidaknya jurnalis tetap harus menjadi pembeda gitu kan. Ketika dia menerbitkan atau mempublikasikan sebuah informasi, wajib hukumnya minimal dua sisi. Gitu kan. Jadi ada check and balance-nya. Kalau 5 sisi boleh, Pak? Lebih bagus lagi. lebih banyak yang digali lah. Bujur ya, Bapak Busro nih kamu. Iya, Simpang 5. harus banyak sisi yang harus dikonfirmasi. Kalau Simpang 5 berarti Bundaran Pancasila. Pak Yusro sampai jadi wartawan tahun berapa ya dulunya? Aku lupa ya, Pak. 2015 kah? 2000 berapa? 2016 ya? 2016 lah. Nah, ini ada biasanya terkait wartawan ORI dengan Wartawan-wartawanan. wartawan-wartawanan. Nah, ini kan biasanya ada yang mengatasnamakan, oh saya ini wartawan, saya ini wartawan. Padahal dia dengan nama wartawan ini buat memeras perusahaan atau apa, dengan kategori dia membuat berita yang menyimpang oleh perusahaan itu supaya dia dibayar.
Jadi itu bagaimana cara menanggapinya? Bagi masyarakat lah ya. Iya, itu Atau kayak itu bagi Pak Ketua. pihak-pihak tertentu yang pernah menjadi korban itu, Pak. Ya, sebenarnya yang namanya wartawan itu kan nggak ada ya wartawan-wartawanan ya. Ketika dia menjalankan tugas jurnalistik, misal dari setiap harinya menulis berita, yaitu wartawan gitu, wartawan yang sebenarnya gitu. Cuman sering kita lihat memang di berbagai tempat, mungkin orang ngerasa gengsi ya jadi wartawan gitu kan, pengen jadi wartawan, tapi tidak memilih media-media yang kredibel lah gitu, yang sudah terverifikasi, Oleh misalnya Dewan seperti Pers itu. gitu kan. Ya masyarakat nggak perlu takut lah, ketika memang tidak punya sebuah problem lah gitu loh. Tapi ya kadang dua sisi sih, di sisi sebagai narasumber atau sebagai objek biasanya punya kelemahan, akhirnya dimanfaatkan lah oleh oknum-oknum seperti itu gitu kan. Misalnya suap menilap duit apa Ya, gitu kan Kenapa biasa. dia menyebut itu, orang-orang banyak menyebut LSM? Belum tentu ya, kadang-kadang itu juga, tapi ya relatif lah Ya. gitu. Sebenarnya Orang-orang- LSM itu bagus, Bagus, iya. secara tugas dan fungsi bagus. Iya. Kita kembalinya oknumnya, Oh, gitu ya. oknum. manusianya, individunya. Makanya dia membawa nama ini banyak. LSM sebutnya, terus wartawan-wartawan. Ya. Saya ini wartawan gitu ya. Ternyata nih wartawan ini sebenarnya di belakang, tapi fungsinya sangat Kecil ya. mukul kecil, besar waktu Menulis berita aja ada mungkin intinya itu mungkin kayak ini deh. Bukan yang Orang itu yang tuh- wartawan-wartawan Oh, itu. iya, wartawan itu tuh mengakunya wartawan. Cuma disuruh menulis berita nih, beritanya juga harus sudah ditulis. Iya. Iya. Kadang-kadang walaupun nulis juga tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik kayak Iya, gitu, Pak. Nah, makanya loh itu yang bisa berarti orang tuh wartawan-wartawanan. Iya, wartawan-tawanan. Nah, Pak Yusuf, selama Pian jadi wartawan nih, Pak, Pian nih pernahkah mengalami peristiwa yang agak-agak menegangkan lah selama Pian begawi, Pak? Banyak Pak. Salah satunya, Pak. Salah satunya misalkan dari sisi penulisan ya Pak. Nah, Padahal kita sudah konfirmasi ke nah, narasumber. Tapi ada salah satu ya nggak perlu kita sebutkan. Tiba-tiba dia bilang bukan begini, bukan begitu. narasumbernya berbohong. Nah, narasumbernya berbohong. Misalkan. Padahal rekamannya sudah ada di kita. Padahal Pak. rekaman sudah ada di kita. Dan itu banyak sekali. Tapi kayak kita tanggapi biasa aja. Artinya Memang mereka kita menulis sesuai etika jurnalistik kita. artinya saat dia terdesak lalu cari amannya itu bisa-bisa wartawannya aja. Nah, Udah beberapa kali ya gitulah. Dan tanggapan sampean Pak dengan orang-orang itu gimana biasanya? saya tanggapi biasa aja Pak. Oh, santuy lah. Santai aja Pak. Santuy. Selagi nggak ada masalah dengan kita. Kan begitu Pak. Ya, betul. Selama ini kan kadang-kadang ada juga Pak orang tuh dianggapnya kalau sedikit misalnya nih padahal kita memberitakan sesuatu yang benar aja, tiba-tiba ada keluarga yang nggak terima langsung ngamuk-ngamuk apa segala macam, menyalah-nyalahkan wartawan dan langsung mau melapor ke polisi Atau minta tolong take down langsung gitu. atau take down segala macam. Beberapa kali sering ya seperti itu. Karena yang namanya berita itu pasti ada pihak-pihak yang merasa tidak senang, itu pasti. Tetapi kita punya pedoman, punya prinsip yang kita beritakan ini untuk kepentingan yang lebih besar gitu, untuk kepentingan publik. Misal nih, kalau kita mau mengungkap sebuah kasus, misal kasus korupsi misal, otomatis pihak yang berada di lingkaran itu pasti tidak senang, itu pasti. Tetapi kan kita punya misi nih untuk kepentingan yang lebih besar kan gitu. Oh, itu kontribusi Pian untuk menjaga kondisi daerah ya Pak. Maksudnya kan ya, agar keuangan daerah itu digunakan sebagaimana kontrolnya mestinya, lah. kontrol. Nah, terus ini kan dari segi PWI-nya lagi Pak. Ini kan PWI ini didirikan oleh pendahulu-pendahulu lah dulu. Kan. Ya. Cuman kan sekarang nih lagi ada sedikit ya gonjang-ganjing lah terkait apa ketua umumnya. Ya. Tanggapannya Pak. Gitu, Pak. Kita nggak terlalu memikirkan yang di atas itu, biar urusan yang di sana. Kita tetap fokus pada tugas-tugas kita di daerah. Berkaitan dengan kejadian di pusat, biarlah pusat yang mengurusnya gitu. Jadi kita fokus ke organisasi kita di daerah, bagaimana meningkatkan SDM supaya
kualitas produk yang kita keluarkan jauh lebih baik lah. Artinya di tiap organisasi pasti ada permasalahan. Pasti. Cuman kan ya permasalahan tetap biarkan ada. Kita terus berjalan sesuai jalur yang ada. Kita tetap profesional aja di lapangan, tetap berjalan seperti masih ada koridor-koridor yang tetap kita jalankan lah, tidak berpengaruh terhadap pekerjaan kita di lapangan, seperti itu. Nah, sampai hari ini nih Pak Ketua, wartawan atau anggota yang terdaftar hari ini di PWI Kota Waringin Barat itu ada berapa jumlahnya, Ketua? Anggota ada 25 ya. Semua itu sudah uji kompetensi, sekitar 80%. Masih ada yang belum, itu mungkin karena masih baru ya mendaftar. Dan pada kesempatan ini mungkin sekalian saya pengen jelaskan bahwa sebenarnya PWI itu terbuka untuk siapapun yang merasa dirinya jurnalis, gitu. Sepanjang dia bisa memenuhi syarat-syarat atau ketentuan yang ditetapkan oleh organisasi, ya otomatis. Bahkan saya secara pribadi tidak bisa menolak, gitu. Jadi cara kita mendaftar ke PWI gimana Pak Ketua? Ya tinggal datang aja, lengkapi isi formulir terutama kan. Dan harus paling nggak harus bergawi di media massa yang benar-benar terverifikasi oleh Dewan Pers. Berbadan hukum lah. Berbadan hukum. Oh ya, oke. Itu harus terverifikasi kan. Tapi ulun Sulawesi ini karena terdaftar Pak Ketua. Ya, kan organisasi tidak hanya PWI. Ya. Ada AJI, ada JTI, ya. Kan. Kebetulan di Kota Waringin Barat kan hanya ada PWI. Kalau yang resmi itu sebujurnya apa juga? PWI. Kalau di Dewan Pers ya, yang saya tahu itu PWI, kemudian AJI, Aliansi Jurnalis Indonesia, kemudian IJTI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Iya. Terus apa lupa ya? Pewarta foto ya, betul. Pewarta foto Indonesia. Betul, ya. Nah, itu organisasi yang dalam tanda kutip diakui ya, diakui oleh Dewan Pers gitu. Apakah tidak ada organisasi lain? Pasti ada. Mungkin komunitas atau apa gitu. Cuman yang diakui oleh Dewan Pers. Ya. Cuman itu organisasi itu tadi lah. Ya. Pak, mungkin ada yang bisa sampaikan Pak pada masyarakat terkait keberadaan wartawan di Kabupaten Kota Waringin Barat. Nah, pesan-pesan apa yang bisa Pian sampaikan pada masyarakat ya? Artinya dengan tugas-tugas kita kayak gini nih, apa yang bisa masyarakat bantu untuk kemajuan daerah bisa melalui wartawan? Mungkin seperti itu, Pak. Pesannya sih nggak perlu takut ya sama wartawan, atau jangan juga terlalu underestimate lah bahasa kita kan dengan wartawan gitu. Jadi sebenarnya tugas kita mulia, hanya kita harus akui banyak oknum-oknum yang mencoreng nama baik itu gitu. Ya intinya jangan pernah takut, jangan nyinyir juga lah. Tugas kita mulia gitu. Ya, tugas kita mulia. Kita ini sama kayak profesi-profesi lain malah. Iya betul. Dan sebagai ketua PWI kami juga mengevaluasi diri gitu kan, termasuk meningkatkan SDM anggota PWI. Jadi supaya jurnalis kita semakin berkualitas lah, seperti itu. Pak Busro, ada yang mau disampaikan Pak Busro? Sudah diwakilkan. Jadi ini kita nih kalau seandainya cuma buat berita nih, kita kirim misalnya ke media, kita tulis opini apa segala macam. Meskipun kita tidak terdaftar di PWI atau di organisasi tadi lah, kita bisa menyebut kita sebagai wartawan belum? Saya lupa itu ada di peraturan itu, di undang-undang atau gimana. Itu seorang wartawan dia harus berserikat gitu. Dia harus berorganisasi gitu. Tidak mesti di PWI. Jadi bisa di AJI, bisa di JTI gitu. Jadi hukumnya wajib harus berorganisasi sebenarnya. Tapi berarti kalau dia meskipun penulis apa segala macam saja kan? Apa namanya nih sendiri lah bahasanya. Dia tidak otomatis sebagai wartawan ya. Mungkin berproses ya. Mungkin saat ini belum mendaftar. Barangkali ke depan harusnya idealnya harus bergabung. Berarti itu kita sebut apa dia? Penulis. Bisa penulis ya, sebenarnya wartawan juga gitu kan. Definisi wartawan kan ketika dia menjalankan tugas jurnalistik, menulis secara terus-menerus di perusahaan media gitu kan, yaitu wartawan gitu. Hanya ketika menjadi wartawan, dia kan ada aturan-aturan yang harus diikuti gitu. Salah satunya harus bergabung di organisasi seperti itu.
Nah, kalau kayak gitu Pak Ketua, hari ini saya mau daftar jadi anggota PWI. Siap. Cuma memenuhi syarat kan lah. Nah, itu tadi maksudnya Itu. memenuhi syarat kan ada. Seperti tadi ya, ada UKW, Ya. uji kompetensi itu. Harus diumpati dulu Memang kan. kelihatannya simpel, tapi ternyata keringetan juga nih teman-teman Wah. waktu Tapi waktu pas UKW kemarin kayak apa, Pak? termasuk Anda kan Pak. Sakit kepala juga. Keringat juga Pak, walaupun kita terbiasa menulis, tapi begitu kita dihadapkan pada satu ujian seperti itu, ya berkeringat juga Pak. Bukan cuma latihan bola. Contoh nih ujiannya yang paling susah apa di UKW? Bikin apa? Bikin Kalau opini? saya sih di jejaring ya, Hmm. kita harus telepon salah satu. Ya, di jejaring. Oh. Karena itu sesuatu yang menurutku nggak bisa mengukur, kan kita belum tahu nih orang ini lagi sibuk kah, lagi Ya. kagak kah gitu kan. Hmm. Tapi itu juga menentukan oh, berarti orang ini punya kualitas, dia kenalannya Banyak. banyak gitu kan. Luas lah. Nah, di asal jangkauan. tahu lah. Wah, ini kan patuh begayaan tuh Pak Yusron lah. Waktu zaman UKW dulu tuh kadang kok begayaan lagi nya sampai terdiam. Baik beliuran. Lintuk tuh Bang. Tegang setegang-tegangnya. Selesai ujian tuh dia sampai duduk. Ya nah, kan? Itu namanya saking beratnya ujian yang kita sampaikan kemarin. Iya. Yang kita lakukan kemarin tuh. Cuman ujian itu lah kawan-kawan, ujian itu bukan angkat beban apa, cuman di sini nah ujiannya nah. Itu dia. Pening kepala. Oh, Oke, ini sudah jam berapa nih? Sudah jam 9 sudah lah. waktunya. Ya oke. Iya, kita begawian pulang. Kayak Oke. kita berlawasan bepanderan di sini nih. Ntar dapat berita Ada dapat berita. habis Sam. Jadi Ya, satu pesan nih. oke, Ah, siap. pesan untuk kawan-kawan wartawan lah. Ini penting. Secara menyeluruh lah, nggak hanya di PWI. Jalankan tugas-tugas jurnalistik dengan baik. Oke. Jadi biarkan masyarakat yang menilai apakah wartawan itu benar atau tidak gitu kan. Jadi tetaplah berpedoman pada kode etik, pada undang-undang pers. Oke. Seperti itu. Satu Terima lagi. kasih. Beliau bukan sembarang beliau. Ya, beliau bukan sembarang beliau. Ayo kawan-kawan, jangan kada ingat lah. Pokoknya ditonton terus di channel Borneo News Digital, Pandaran Warung setiap hari Kamis. Pokoknya kita upload ya lah. Ya. Jangan kada ingat, apa Rip? Like, komen, Share. share, semuanya. Pokoknya di media sosial kita ikuti terus perkembangan kita di situ, termasuk di tadi mana foto di Radar Sampit apa? Radar Sampit. Radar Sampit. Nah, Pak di Yusron. mana? Di mana-mana Pak. Oh, Iya. oke. Ya, ampun maaf kalau ada salah-salah kata. Di mana, Intinya kita untuk kemajuan jurnalis kita di Kota Oke, Waringin Barat. kita tetap majukan jurnalis Kota Waringin Barat. Jurnalis? Kenapa? PWI. Ulangi. PWI hebat kan kita? PWI hebat lah anunya tuh. Nggak tahu juga. Karena tahu juga kita nih. Oh, di Baju kan PWI hebat tuh. Itu. PWI Jaya. Jadi. Ayo 1, 2, 3. PWI Jaya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada